dalam konteks jabatan PJ Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya, terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Yang dipersoalkan oleh pemohon yaitu alokasi dana kunjungan Presiden dan Bansot yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana. Dalam kaitan inilah kemudian Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut. Pemikir Kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Jadi biasanya yang dilakukan itu mereka rapat permusyawaratan hakim, misalnya ada yang nggak setuju, rapat lagi, nggak setuju, rapat lagi, sampai akhirnya terjadi konsensus. Nah rupanya tahun ini, seperti dia tadi katakan, nampaknya nggak bisa ada konsensus yang dicapai, sehingga baru pertama kali pecah telur, 3 hakim memberikan dissenting opinion. Dan kita semua tahu, tadi Mbak Friska sudah bacakan, dissentingnya sebenarnya keras. Tadi kan Mbak Friska kesimpulannya aja, tapi tadi saya memperhatikan betul, itu keras sekali kata-katanya, diungkapkan dengan lugas gitu, bahwa memang telah terjadi pelanggaran, kampanye terselubung, bahasanya tuh begitu tuh. Jadi saya kira ini catatan penting yang menandakan bahwa PHPU Pilpres kali ini atau Pilpres kali ini memang luar biasa dibandingkan dengan Pilpres yang terjadi setelah Orde Baru. Paling tidak kalau kita petakan 9 hakim yang mengambil putusan di 90, karena problemnya ini kan salah satu kunci besarnya adalah putusan 90. Putusan yang meloloskan Gibran sebenarnya melalui sebuah proses yang tidak benar, karena kemudian jelas sekali itu dibawa ke proses MK. Jelang putusan sengketa Pilpres 2024, Hakim MK diminta tobat. Pemikir Kebinekaan Sukidi meminta Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk bertobat dan kembali ke jalan yang benar, sebab menurutnya sudah terjadi nepotisme di lembaga konstitusi tersebut. Sukidi mengajak para hakim konstitusi kembali ke jalur yang benar, tujuannya untuk mengembalikan marwah lembaga tersebut. Selain itu, dia berharap Majelis Hakim dapat mengurai akar masalah dari sengketa hasil Pilpres 2024. Baginya penyebab masalah tersebut sudah pernah disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Oleh sebab itu, Sukidi mengajak Majelis Hakim MK untuk segera bertobat dan menegakkan konstitusi yang sempat dicederai. Sebagai informasi, sidang tersebut dihadiri secara langsung oleh mantan Ketua KPU RI Ramlan Surbakti, Guru Besar Antropologi Hukum Universitas Indonesia Sulistiowati Irianto, peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional Siti Zuhro, Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik PP Muhammadiyah Ridho Alhamdi. Hadir pula Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mohtar secara daring, Ketua KPK Busya Muqaddas dan Rektor Universitas Islam Indonesia Fathul Wahid. Adapun sidang pembacaan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 akan dibacakan pada hari Senin tanggal 22 April 2024. Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 sudah dilaksanakan sebelumnya. Kubu Anies dan Ganjar menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Mereka memohon MK membatalkan keputusan KPU RI yang menetapkan pasangan Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024.